Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Olivia Ayu Indasari, and now I'm gonna do a micro teaching practice. And our material today is about personal letter. So without further ado, let's get to the video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. How are you today? Oh, I'm fine, thank you. So guys, there is no someone absent today? Oh, okay. So before we start our lesson today, we have to pray together. Yeah, so pray, begin. Pray, finish. Thank you. Okay everyone, I want to ask you, did you ever write a letter before? Apakah kalian pernah membuat surat sebelumnya? Untuk siapakah kalian membuat surat itu? Apa? Untuk teman? Benar. Terus kemudian kamu, untuk siapa? Oh, buat guru. Yeah, so it's a personal letter. Permission letter, yeah. Okay. Now, okay everyone, if we remember, in the past, people still wrote a letter by a hand. Ya, jadi di masa lalu, masa dahulu itu, orang-orang masih menulis sebuah surat itu menggunakan tangan ya. Ya, kalau zaman dulu, surat itu masih belum tentu langsung ke tujuan. Bisa-bisa surat itu ternyata tersesat ke orang lain. But now, we just send it via email and it's done. Dan sudah. Now it's so easier. Sekarang itu lebih mudah karena berkembangnya teknologi ya, yang pasti kita jadi lebih mudah untuk melakukan sesuatu seperti itu. Oke student, now kita akan membahas tentang personal letter. Oke? Nah, apa kalian tahu apa itu personal letter? Anybody knows? Ya? Benar sekali. Jadi personal letter itu surat yang ditunjukkan kepada seseorang, seperti teman kalian, seperti keluarga kalian, itu ya yang namanya personal letter. So today kita akan mempelajari tentang definisi, structure of personal letter, example of personal letter, and practice. So guys, the first slide is what is personal letter. Yang tadi Ibu sudah jelaskan, personal letter is a letter which written to someone you know, like your friend and your family. Ya, kemudian the structures of personal letter. Okay, the first is date. Date when the letter is written in the top left. Jadi date atau di sini tanggal itu ditulis di atas sebelah kiri. Kemudian address, alamat. Kemudian salutations and name, greeting and the person's name you are writing to, and then introductions, or the opening of the letter usually start with how are you, or refers to previous letter, seperti itu ya. Kemudian the body, itu isi daripada letternya ya, jadi isi daripada suratnya. Kemudian closer, the part indicates the letter is going to end. Jadi mengidentifikasikan kalau mengungkapkan sesuatu itu mau kayak berakhir seperti itu.
Jadi akhirnya daripada surat itu. Kemudian complimentary clause itu short expression seperti love you, sincerely yours, atau love yang ada di bawah sendiri itu. Kemudian ada signature or initials of the writer. Biasanya tanda tangan itu ya, atau nggak gitu nama dari pengirim suratnya. Kemudian postscript atau biasa disingkat dengan PS. Itu jarang digunakan pada suatu surat. Cuman menurut menurut Miss, ini biasanya diperuntukkan untuk catatan tambahan seperti itu. Oke, sudah jelas dari sini? Bagus. Oke, student, now Miss akan menayangkan sebuah video. Jadi kalian harus menyimaknya dengan baik dan hati-hati, karena nanti poin-poin pentingnya kalian harus tulis ya di buku catatan kalian, oke? Miss akan tayangkan video itu. Tahukah kamu, banyak tokoh dunia dikenal dengan surat-surat pribadinya. Contohnya Raden Ajeng Kartini, Presiden Soekarno, dan Nelson Mandela. Apakah yang dimaksud dengan surat pribadi? Surat pribadi adalah surat yang ditulis untuk orang yang kita kenal, seperti teman atau keluarga. Tujuan umum dalam menulis surat pribadi yaitu untuk menceritakan berita baik atau buruk, pengalaman atau kegiatan, meminta maaf atau menasehati, dan meminta bantuan. Struktur teks atau bagian-bagian dari surat pribadi yaitu heading, yaitu alamat penulis dan tanggal. Salutation atau salam, biasanya diawali dengan kata dear. Tubuh teks berisi pesan atau isi surat. Penutup berisi ucapan penutup seperti sincerely, tanda tangan, dan PS. Jenis-jenis surat pribadi berdasarkan isinya antara lain sebagai berikut. Nah, jadi video itu menjelaskan tentang apa? Benar, definitions of personal letter, and then structures, and then what? The purpose of the personal letter. Benar, tujuannya itu apa aja disebutkan dalam video itu tersebut ya. Kemudian apalagi? Untuk siapa? Benar, untuk siapa personal letter itu ditunjukkan. Kemudian Miss akan menayangkan contoh dari personal letter, the examples of personal letter. Okay, here is the examples of structures. The examples of personal letter. Here the address, salutations, year, date, then greetings, hello, introduction, so are you, and then the body, the context of a personal letter, and then closer and closing, also signature, and then postscript. Nah, oke student, apakah kalian sudah paham apa itu personal letter dan apa saja structure of personal letter sendiri? Saya rasa kalian sudah paham ya. Baik, good. Kalian emang terbaik. So now Miss have practice. Jadi Miss ada kuis juga buat kalian. Kita belajar
bersama, oke? Jadi Miss akan menayangkan video, kemudian kalian pilih jawaban yang benar. Oke? Good. Now, okay student, so how many you have the correct answers? 3. Wow, bagus sekali. 2. Oh, 1. Oh my god, gak apa-apa. Nanti kita belajar lagi ya, kita praktik lagi. Nah, now is reminding time. Kita remind lagi pelajaran tadi dan materi tadi yang sudah kita bahas. Jadi yang pertama, kita membahas definitions of the personal letter. And then the second is structures of personal letter. And then the example. Kalian sudah paham ya, mana yang address, mana yang closing, mana yang closure, mana yang greeting, ya. Oke. And then tadi kita sudah praktis buat improve. Sampai mana kalian paham tentang pelajaran ini? Oke, student, Miss have a assignment for you. Ya, Miss punya assignment buat kalian membuat personal letter untuk siapapun, terserah, it's up to you guys. Nah, okay students, so far there is no questions about the assignments. Okay, don't forget ya, tomorrow I will check in my emails until 12 p.m. Yeah, I will waiting for it. Okay, so the time is over for our lesson today. Stay healthy, stay safe. If you go in where you want, atau kalau kalian sedang keluar, don't forget to use a mask and then always follow the protocol health. Kalian harus mengikuti protokol kesehatan yang sudah ada dan cuci tangan, kemudian bawa hand sanitizer juga ya. Kalau tidak sibuk, kalian nggak usah kemana-mana, di rumah aja. Okay? So before we close our meeting today, let's pray together. Pray, begin. Pray, finish. Thank you very much. See you the next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.